Nah, seperti informasi ini, ada yang kenal bapak ini, kok bisa pakai akun Shopee Paylater teman saya untuk CO HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata saat ini pinjol-pinjol paling takut kalau nasabah paham ini. Nah, apa yang harus nasabah ketahui kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu, kayaknya OJK lagi kejar setoran deh, lagi kebut-kebutan cari semua laporan yang paling banyak. Salah satunya saat ini paling banyak OJK memanggil PT dari Astra Finance yang mana debt collector-nya kemarin viral daerah Serang karena penagihannya yang sangat kasar. Susah cari kerja, Matel aja sekarang diperebutkan. Siapa yang nyambi? Oknum TNI. Kerjaannya bukan jaga negara tapi cerita dari Serang Januari 2026. Bribtu Farizal beli mobil Xenia bekas dan ada masalah kecil dan biasanya diselesaikan Matel sipil debt collector, preman pasar, tukang tarik mobil. Tapi sekarang yang muncul 6 orang. Salah satunya Rizan C. Rumaropen alias Ojan, anggota Intel Kodim Serang. Mereka ngawasin mobil dari jam 10 pagi sampai malam. Begitu Brimob datang, nggak pakai lama, lari ke Fortuner, ambil parang dan kapak. Hasilnya, Bribda Fajar pekerjaan Matel sih, tapi caranya kayak perang gerilya. Itu aja apalagi rakyat, masa disiram air keras lagi? Yang ironis, Matel sipil biasanya bawa motor bebek, diancam doang. Matel oknum TNI bawa Fortuner hitam, kabur ke area Kopassus, dan dilindungi institusi. Ini bukan cuma penganiayaan, ini penggusuran pekerjaan rakyat kecil oleh oknum berseragam. Pertanyaannya, apakah Matel sekarang jadi proyek sampingan resmi oknum TNI? Gaji kurang makanya nyambi jualan kapak buat bacok sesama aparat? Rizan Rumaropen sekarang di Denpom. Jangan cuma dimutasi, pecat. Proses pidana umum, kasih efek jera. Jangan ada lagi TNI rebutan kerjaan sipil, apalagi sambil bawa senjata tajam. Nah, kemarin sudah pinjol solusiku, kemudian lanjut lagi Indosaku ya, lanjut lagi sekarang semua multifinance. Kayaknya lagi kerja keras nih, mungkin lagi dimata-matain sama Pak Purbaya ataupun karena RUPS kemarin yang baru disahkan. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya hangat-hangat di awal saya, tapi benar-benar bekerja. Karena kita tahu selama ini OJK kan terkesan pasif, tapi yang mudah-mudahan dengan ada RUPS ini sudah ada pembentukan satgas ataupun kelompok kerja yang memang khusus untuk menangani debt collector yang nakal. Mudah-mudahan aja lah ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada yang lagi rame nih. Bukan 1-2 utas yang mengalami hal seperti itu, lebih banyak. Ya, salah satunya ada seorang teman yang mana dia dapat tagihan SP letter, ternyata itu digunakan oleh akun lain. Ya, bukan 1-2 orang nih. Dan ternyata banyak orang yang menyarankan untuk langsung cek lokasi biar tahu dari mana titik koordinat orang lain bisa menggunakan akun kita. Nah, seperti informasi ini, ada yang kenal bapak ini, kok bisa pakai akun Shopee Paylater teman saya untuk CO HP. Yang punya solusi dong, HP teman saya tiba-tiba mati dan krisis sendiri, tiba-tiba ada tagihan Paylater. Dan kebetulan bukti ini dia dapat waktu chat admin dari Shopee-nya untuk mengetahui siapa yang CO dari HP ini. Ada yang mengatakan seperti ini, Kak, coba kamu catat lengkap ya deretan angka 4XX itu, 4 derajat itu, terus masukin ke pencarian di Google Maps, itulah rumah dia, samperin aja. Terus dia jawab, udah Kak, lokasinya di Lampung, sementara domisili aku di Sulawesi Kak. Nah, titik koordinat rumahnya itu terlihat di paling bawah ini ya, tulisan-tulisan ini teman-teman ya, untuk mengetahui siapa yang sudah CO menggunakan akun kita. Kebetulan ini kita bisa minta kepada pengirimnya ataupun kurirnya ya, chat aja Shopee-nya, nanti kita akan diarahkan kepada kurirnya. Kemudian ada pengatakan seperti ini, kayaknya kemarin ada yang komplain hal yang sama, berarti bukan 1-2 orang kan ya. Makanya utas Anda muncul di halaman saya. Solusinya, bisa kok akun teman Anda bebas dari tagihan.
korban yang kemarin chat Shopee minta IP address akun waktu CO. Kemudian korban mengungkit masalah UU ITE. Ada yang ngatur tentang masalah ini. Aku lupa jelaskannya karena baca cuma sekilas. Google aja UU ITE, ada pasal yang bisa digunakan untuk argumen dan melindungi korban dalam kasus ini. Harus minta ke Shopee IP address orang yang pakai untuk CO orderan fiktif ini. Nah, itu cara untuk mengatasinya teman-teman ya. Jadi kita chat admin Shopee-nya melalui akun Shopee kita. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi lagi hype sekarang nih, lagi banyak. Karena SPayLater saat ini bisa dibobol. Bisa dibobol orang, bukan 1-2 orang. Dari kalian yang punya permasalahan seperti ini, jangan takut. Karena apa? Sudah saya jelaskan di depan bagaimana cara mengetahui titik koordinat orang yang menggunakan akun kita. Ya, dan alhamdulillahnya tagihannya langsung dinolkan. Sama halnya cerita seperti, ya ada seorang teman yang mengalami hal yang sama. Ternyata pada saat dia ngelapor kepada SPayLater ataupun PayLater lain, terus dia langsung menggunakan kalimat gitu ini ataupun kalimat pasti ini, tagihannya langsung dinolkan. Nah, sama seperti kasus depan, di sini diungkapkan bahwa HP sepupu gue hilang. Besoknya sok dapat tagihan PayLater 12 juta dari transaksi fiktif orang lain. Pihak aplikasi tetap nagih dan bilang itu kelalaian user. Dia udah depresi karena nggak punya uang. Gue suruh dia minta log IP address ke provider dan kirim surat sanggahan resmi berbasis UU ITE ke OJK. 3 hari kemudian tagihan belasan juta itu diputihkan jadi nol. Vintage paling takut kalau user paham celah hukum digital ini. Trik pembobolan akun ini dikunci triknya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kita harus melek. Kalau kita sudah menggunakan akses digital, otomatis kita harus tahu juga hukum digitalnya. Nah, salah satunya itu adalah UU ITE. Nah, untuk kategori pembobolan akun ini kalian bisa menggunakan UU ITE Pasal 35 JO Pasal 51 ayat 1 dengan undang-undang mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melakukan manipulasi informasi dapat dipidana paling lama 12 tahun dan denda 12 miliar. Kemudian pasal 32 ayat 2 melarang pemindahan atau transfer informasi kepada sistem milik orang lain yang tidak berhak. Nah, ini bisa kalian cari di Google teman-teman ya. Lanjut lagi ke pasal penguatnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pasal 65 ayat 3 dan pasal 67 ayat 3 dengan pidana sebanyak 5 tahun dan denda 5 miliar. Ini wajib kalian ketahui dan bisa kalian cecar kepada customer service-nya yang masih menyuruh kalian untuk membayar. Karena dalam pasal hukum ini pun langkah-langkah yang bisa diambil korban adalah jangan membayar, kemudian hubungi platform, kemudian lapor kepada pihak berwajib. Tapi jangan bayar dan hubungi platform ini wajib ya teman-teman ya. Karena apa? Untuk mengetahui bahwa transaksi itu bukanlah kalian yang melakukannya. Buat kalian baik itu di desa ya, baik itu di perkotaan, baik itu di luar negeri ataupun kalian yang ada di wilayah kalian yang mungkin tidak terlalu banyak akses internetnya, wajib melek yang namanya UU ITE. Karena pegangan kita cuma ini, terutama buat yang kita pengguna pinjol legal. UU ITE ini paling penting sekali kita ketahui karena penggunaannya sekarang sudah banyak sekali untuk membocorkan data kalian, bukan 1 atau 2, dan ini banyak penggunanya di PayLater. Udah tahu ya, PayLater di Indonesia yang paling banyak dibobol itu apa? Salah satunya adalah SPayLater. Ketika terjadi keadaan seperti ini, langsung searching di Google UU ITE pasal berapa menangani tentang penipuan digital. Langsung ketemu dan kalian bisa gunakan itu untuk mencecar customer service-nya. Kalau customer service-nya tetap memperkukuh bahwa itu adalah kesalahan kalian, minta customer service-nya untuk akses ataupun untuk cek di mana lokasi HP kalian dan di mana lokasi orang yang menggunakan akun kalian untuk membeli barang yang bukan kalian order. Ya, dari situ bisa ketahuan bahwa sistem mereka sebenarnya tidak bagus. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut saya buat kalian yang masih galbay karena tidak bisa bayar, karena saat ini banyak sekali pinjol-pinjol yang menghapuskan hutang di Slik OJK. Besok akan saya bahas masalah ini karena ada seorang teman yang membagikan Slik OJK-nya kepada saya dan semuanya hampir lunas dari semua pinjol yang dia galbaikan. Nah, saya akan update besok buat kalian. Tetap semangat, kuat mental, dan yakin bahwa saat ini saya galbay adalah yang terbaik. Itu selalu pesan saya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.